Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saestu yo aku seneng loh. Kita cosplay jadi Gus Kausar dulu lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas undangannya pada kesempatan yang sempit ini. Jadi ini betul-betul adalah kesempatan yang sempit bagi saya karena baru dikabari kemarin dan hari ini tiba-tiba sudah ada di Korea. Jadi dan ini bukan AI, ini asli. Jadi saya betul-betul gak nyangka tiba-tiba ada di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua di sini. Seandainya bukan halal bihalal acaranya, ya saya gak hadir. Baru dikabari kemarin, terus harus terbang 7 jam, belum tidur sama sekali karena kemarin saya masih di Tegal. Seandainya acaranya haram biharam, asli saya gak hadir. Berhubung diundang acaranya halal bihalal, ya masa Habib gak hadir. Izin saya mau menyampaikan salam hormat kepada Kuasa Usaha Interim KBRI Seoul, Ibu Zelda Wulandgartika yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian kepada Mustasar PCINU Korea Selatan, Kiai Haji Syihabuddin Ahmad Mufti, Rais Suriah PCINU Korea Selatan, Haji Huda Ulin Nuha Al-Amin, dan Ketua Tanfidiyah PCINU Korea Selatan, Haji Husnul Ansori, serta para imam masjid se-Korea Selatan dan panitia pengajian milad Masjid Abdurrahman Ibn Auf Gimpo, yang betul-betul saya takdimi panitia ini karena sejak kemarin melakukan jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah untuk memastikan bagaimana harapan, niat, kemudian segala kebaikan yang telah ditumpukan oleh Bapak, Ibu dan teman-teman semua di sini kepada panitia itu tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya pertama kali dihubungi oleh panitia itu, yang muncul di pikiran saya, kasihan. Jadi bayangin, gedung sebesar ini yang hadir sebanyak ini, kalau kemudian tidak betul-betul kita menata niat dan tujuannya agar betul-betul sesuai dengan niat dan tujuan awal, agar tidak bergeser dari niat dan tujuan awal, maka panitia melakukan berbagai hal. Dan dilalah saya ketika pertama kali ke Korea Selatan pada bulan September, insya Allah 7 bulan yang lalu, itu dibuatkan visanya multiple. Padahal saya gak minta, pas ditanya juga saya gak mau. Tapi inisiatif aja teman-teman di sini membikinkan, dan ternyata inilah hikmahnya. Jadi kemarin begitu dihubungi, sebenarnya ada undangan di halal bihalal, bahkan di Istana Negara. Jadi kemarin itu ada acara di Istana Negara, kemudian ada beberapa acara halal bihalal, tapi saya memilih untuk halal bihalal di sini. Karena halal bihalal di tempat lain dan acara di Istana Negara saya tidak diundang. Iya. Jadi saya pilih di sini karena saya diundangnya di sini. Enggak.
Tapi betul-betul kemarin teman-teman di kontak dan alhamdulillah hari ini bisa hadir. Sebelum kita ngaji tentang tema yang diberikan kepada saya, mari kita melakukan refleksi dulu, renungan tentang kenapa kemudian ini terjadi dan apa hikmahnya dari apa yang terjadi pada siang hari ini di Korea Selatan. Ngomong-ngomong, saya udah tidak salah kostum. Yang waktu itu ke sini, saya itu pakai celana ceramahnya. Saya tidak expect teman-teman warga negara Indonesia di Korea Selatan itu sereligius ini. Ternyata ya gak begitu religius juga. Enggak. Ternyata sangat religius. Bahkan kelewat religius. Saya lihat dari tadi sarungnya, songkoknya, ada sorbannya itu ada logo NU. Saya berasa di Madura ini. Gak berasa di Korea itu. Karena orang Madura itu kalau ditanya agamanya apa, NU jawabannya. Jadi gak salah kostum hari ini, saya udah pakai sarung, gak pakai celana lagi. Dan mari kita ambil beberapa pelajaran dari apa yang terjadi 2 hari ini sejak kemarin. Pertama adalah kita diingatkan oleh Allah kepada salah satu ayatnya yang begitu indah. Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Di ayat yang lain Allah katakan bahwa siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu indahnya Allah memberikan gambaran tentang ketakwaan, bahwa kata Allah, bertakwalah kamu kepada aku, karena siapa yang bertakwa kepada aku, maka aku akan berikan solusi atas semua masalahnya dari tempat-tempat dan cara-cara yang bahkan tidak pernah terduga olehmu. Maka kemarin kita diberikan ujian oleh Allah dengan Gus Kausar yang telah meniatkan, bahkan merencanakan sebaik mungkin bersama panitia untuk hadir di sini mengisi pengajian ini. Tapi dilalah tiba-tiba ibu mertua beliau, kita doakan bagi kesembuhannya, ya Allahumma yasfiha. Insyaallah Allah mengangkat derajatnya dengan sakitnya, menyembuhkan rasa sakitnya dan memulihkannya serta mengembalikannya ke tengah-tengah keluarga dan para santrinya. Jadi sudah direncanakan dengan baik, tiba-tiba ada kendala yang di luar prediksi kita. Tapi Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka masalah akan tetap ada. Bukan berarti jika kita bertakwa kepada Allah, masalah itu tidak ada. Bahkan para nabi dan para rasul, para kekasih Allah juga mendapatkan masalah. Bahkan salah satu ciri orang yang dekat dengan Allah, dia diliputi oleh masalah untuk mensucikan dirinya dari dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya untuk mendekat kepada Allah. Karena itu kata Nabi Muhammad, yang terbesar ujiannya itu adalah aku, lalu orang-orang setelahku. Masalah itu bagian dari orang yang bertakwa. Bukan karena bertakwa kemudian Allah jauhkan dari masalah. Tapi orang yang bertakwa ketika diberi masalah oleh Allah, yaj'al lahu mahraja. Allah akan memberikan solusi berupa rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Maka kemarin kita mendapatkan masalah, alhamdulillah.
dalam waktu yang begitu singkat diberikan jalan sebagai solusi dari sumber yang tidak terduga-duga oleh Allah. Sehingga kemudian kita bisa tetap menjalankan pengajian pada sore hari ini. Bayangkan, H-1 harus mengundang penceramah dari Indonesia di hari Sabtu dan Minggu, weekend. Kalaupun mau ngurus visa, itu kan hari libur. Mendatangkan dari Indonesia H-1. Maka kemudian Allah kasih solusi dari sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa datang ke sini dengan visa yang telah lama diurus juga oleh teman-teman panitia. Karena itu bagi saya ini adalah kabar gembira bagi warga negara Indonesia di Korea Selatan, khususnya yang hadir pada kesempatan kali ini, bahwa insya Allah ini adalah penanda bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga ketika diberi masalah oleh Allah, langsung juga diberikan solusinya oleh Allah. Sehingga insya Allah atas segala masalah-masalah yang mungkin sedang ada di dalam diri kita sekarang dan akan kita temui di masa-masa mendatang, insya Allah yakinlah dengan acara-acara seperti ini, dengan menjaga ketakwaan di hati, di pikiran, di kata dan di sikap kita, Allah akan berikan jalan keluar yang tidak terduga-duga bagi seluruh masalah kita ke depannya. Jadi pertama, ini justru kabar gembira bahwa ternyata teman-teman semua yang ada di sini ini ya lumayan lah bertakwa gitu. Lumayan. Iya. Padahal saya ngelihat wajahnya aja gak yakin. Tapi alhamdulillah, ini bagi saya ini kabar baik, bukan masalah. Justru ini penanda bahwa ada ketakwaan di antara kita, di tengah-tengah kita. Dalam perkumpulan ini pasti ada ketakwaan yang begitu besar yang hingga mengetuk pintu rahmat Allah hingga memberikan solusi atas masalah-masalah kita. Tidak sampai di sana. Yang kedua, bahwa ini kan yang diundang seorang Gus, dan kemudian yang menggantikan adalah seorang Habib. Iya. Yang diundang seorang Gus dan yang menggantikan adalah seorang Habib. Ketika di Indonesia kita sedang dirundung oleh isu bahwa seolah-olah Habib dan Kiai ini tidak bisa bersanding dengan baik, maka Korea Selatan mengabarkan ke Indonesia bahwa Habib dan Kiai itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini pembelajaran yang menurut saya penting untuk khususnya orang-orang di Indonesia dari para warga negara Indonesia di Korea Selatan, bahwa Habib dan Kiai itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Buktinya Kiai gak bisa datang, Habib yang menggantikan. Habib gak bisa datang, Kiai yang bisa menggantikan. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana yang telah dipertontonkan oleh sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Zaid bin Sabit dan Sayyidina Ibn Abbas. Sayyidina Zaid bin Sabit suatu hari ketika bertemu Ibn Abbas, kemudian tiba-tiba mencium tangannya Ibn Abbas sembari berkata, beginilah kami diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menghormati keturunan Nabi Muhammad. Dan kemudian Sayyidina Ibn Abbas mencium balik tangannya Sayyidina Zaid bin Sabit dengan berkata, ya begini juga kami diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu menghormati orang-orang yang memiliki ilmu dalam Islam. Jadi hubungannya satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara orang yang berilmu dan orang yang memiliki kemuliaan dalam
nasabnya. Ini adalah pembelajaran bahwa Habib dan Kiai itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan pelajaran ini tidak dibuat-buat. Datang begitu saja, bukan hanya kepada kita semua yang ada di sini, tapi khususnya kepada umat Islam yang ada di Indonesia yang sedang terus-menerus digonjang-ganjingkan dengan isu Habib dan Kiai seolah-olah bermasalah. Maka ini pembelajaran bagi orang-orang yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian ini juga pembelajaran tentang keimanan. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, wallahu fa'alun lima yurid. Yang akan berjalan di muka bumi ini adalah keinginannya Allah, bukan keinginan saya atau Anda semua yang ada di sini. Ana urid, anta turid, wallahu fa'alun lima yurid. Saya bisa punya keinginan, Anda bisa punya keinginan, tapi yang akan berjalan di buminya Allah adalah keinginannya Allah, bukan keinginan saya dan keinginan Anda. Karena kenapa? Karena keinginan Allah adalah yang terbaik bagi kita semua, siapapun kita. Mau saya, Anda, muslim, non muslim, siapapun kita, yang terbaik adalah keinginan Allah. Mungkin kita menduga keinginan yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita adalah sesuatu yang buruk. Tapi Allah ingatkan di dalam Al-Quran bahwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci adalah yang terbaik untuk kamu, dan bisa jadi apa yang kamu sukai itu tidak yang bagus untuk kamu. Maka bersyukurlah ketika doamu dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaanmu, dan lebih bersyukurlah jika doamu dikabulkan oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang kau pinta kepada Allah. Karena keinginan Allah jauh lebih indah, karena ketentuan Allah jauh lebih baik dari keinginan dan ketentuan yang kita harapkan dari diri kita sendiri. Jadi ini pembelajaran keimanan. Kita bisanya cuman berencana, tapi ujungnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Bahwa kita merencanakan ini dan itu belum tentu akan berjalan. Yang akan berjalan adalah keinginannya Allah. Karena itu mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Zulaiha ketika mengejar cintanya Yusuf, Zulaiha tidak mendapatkan Yusuf. Tapi ketika Zulaiha mengejar cintanya Allah, Zulaiha mendapatkan Yusuf dengan cara yang terindah dari Allah. Jadi ini adalah pembelajaran bahwa usaha itu harus selalu digandengkan dengan doa. Bahwa apapun yang terjadi dari sesuatu yang sudah diusahakan, maka bertawakallah kepada Allah. Dan selanjutnya pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa beginilah kita seharusnya dalam berhubungan satu dengan yang lainnya. Baik itu sesama muslim ataupun yang berbeda agama dengan kita. Yaitu hubungan yang berbasis ta'awun, saling gotong royong, tolong menolong satu dengan yang lainnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan bagi sesama muslim dan kebaikan bagi mereka yang berbeda agama. Karena kita dengan mereka yang berbeda agama itu hanya berbeda dalam kebenaran tapi bersama dalam kebaikan. Lantaran semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan kebaikan. Karena itu Allah firmankan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kepada sesama muslim bertolong menolonglah kamu dalam ketakwaan, dan kepada yang berbeda agama tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Maka kita menyaksikan pada kesempatan kali ini, kita mari saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan.
Dan ini juga adalah pembelajaran bagi saya tentang pentingnya keikhlasan dalam berdakwah. Pentingnya menjaga keikhlasan dalam berdakwah. Karena seringkali bukan hanya dalam berdakwah, dalam hubungan apapun di antara kita dengan orang lain, itu yang dimunculkan adalah gengsinya, termasuk dalam dakwah. Maka ini ujian bagi kita bahwa dalam berhubungan dengan orang lain, terlebih dalam urusan dakwah, maka kedepankanlah keikhlasan dan hilangkanlah rasa gengsi. Terlebih bagi saya yang telah berjanji kepada diri saya sejak dulu bahwa jadi badut pun saya rela demi dakwah Islam. Betapa saya tidak berjanji seperti itu, sedangkan Nabi Muhammad telah mempertontonkan 1400 tahun yang lalu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad melakukan berbagai upaya selama tidak melanggar apa yang telah menjadi ketentuan Allah untuk membawa umatnya kepada Allah. Apapun dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dituduh tukang sihir, silahkan. Dituduh ini dan itu, silahkan. Dilempar batu, dicaci maki, silahkan. Diancam dibunuh, bahkan dilakukan berbagai upaya pembunuhan kepada beliau. Beliau terima semuanya demi dakwah Islam. Selama dakwah Islam bisa berjalan, maka Nabi Muhammad berikan segalanya untuk dakwah Islam. Karena itu ini juga pembelajaran tentang kerendahan hati. Al-Quran itu menegaskan tentang kerendahan hati dalam berbagai tempat. Wahfid janahaka, kata Al-Quran, rendahkan hatimu. Karena itu semua ibadah dalam Islam itu salah satu poinnya adalah mendidik kita agar rendah hati. Salat mengajarkan kita agar rendah hati dengan meletakkan kepala yang kita besarkan ini, kita agungkan ini di tanah setara dengan kaki kita, agar kita rendah hati. Begitu juga zakat. Allah katakan dalam Al-Quran bahwa jangan sampai kamu berzakat atau berbagi dengan orang lain tapi dengan hati yang tinggi, tidak rendah hatinya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Kata Allah, jangan sampai kamu bersedekah dengan hati bahwa kamu lebih tinggi dari orang yang kamu sedekahi dan merendahkan orang yang kamu sedekahi. Pembelajaran tentang kerendahan hati dalam semua ritual dalam Islam ini harus kita pegang sungguh-sungguh. Sehingga kemudian kita selalu rendah hati untuk segala hal, hingga tapal batas yang bahkan orang lain tidak lagi bisa merendahkan diri kita, karena kita sudah mematok rendah hati pada titik yang paling maksimal. Sehingga dihina tidak tumbang, dipuja tidak terbang. Karena kita sudah merendahkan hati kita pada titik yang maksimal. Tidak mengagungkan diri kita, tapi mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, dan nilai-nilai lainnya. Itulah yang dimaksud zuhud dalam tasawuf. Dalam spiritualitas Islam, yang pertama dan utama itu zuhud. Apa itu zuhud? Bukan hanya soal tidak mencintai dunia, bukan hanya soal tidak menomorsatukan dunia, tapi tidak menomorsatukan apapun yang memang tempatnya bukan nomor satu. Yang nomor satu hanya Allah. Setelah Allah yang nomor satu Nabi Muhammad. Setelah itu yang nomor satu adalah nilai-nilai luhur lainnya, kemanusiaan, persaudaraan, perdamaian, dan nilai-nilai yang mulia lainnya. Jangan diri kita diletakkan lebih tinggi dari itu, atau bahkan sama dengan itu pun tidak diperkenankan. Makanya tadi saya cerita bahwa orang Madura itu kalau jual sate aja, dia bilang satenya itu paling enak nomor 2 di dunia.
Karena kalau ditanya, kenapa gak nomor satu? Lah yang nomor satu Allah Ta'ala tak iya. Jadi pokoknya nomor satu itu Allah. Kita ini gak ada. Karena itu ini pembelajaran tentang bagaimana mengelola hati kita agar selalu wahfid janahaka, rendahkan hatimu. Di tengah-tengah media sosial di mana orang berlomba-lomba untuk meninggikan hatinya dengan hedonisme, dengan mempertontonkan pencapaian, kekayaan, jabatan, ketampanan, kecantikan. Semua dipertontonkan untuk kesombongan, maka kita diingatkan wahfid janahaka, rendahkan hatimu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kembali untuk berjumpa di Korea Selatan ini bareng teman-teman warga negara Indonesia, baik yang bekerja, belajar dan bermukim di sini. Karena terlebih untuk memperingati hari lahir ke-10 tempat pertama yang saya singgahi di Korea. Iya, saya pertama ke Korea langsung ke Masjid Abdurrahman Ibn Auf. Sholat, enggak makan. Serius. Waktu itu makan tuh. Makan dulu baru sholat. Loh Habib kok makan dulu baru sholat? Ya memang Islam begitu. Kadang kita itu, amal itu tidak bersifat ilmiah. Padahal amal itu harus bersifat ilmiah. Nggak bisa sembarang mengamalkan kita. Amal itu harus pakai ilmu. Banyak kita yang amalnya nggak pakai ilmu. Karena amalnya tidak berangkat dari ngaji. Contohnya, ketika makanan sudah terhidang, kemudian waktu sholat datang, azan, seringkali kalau orang soalim tuh, nggak pernah nyantri, sholat dulu kita, sholat dulu. Padahal nggak kayak gitu ilmunya. Kata Nabi Muhammad, kalau makanan sudah terhidang dan waktu sholat datang, maka makan dulu baru sholat. Kenapa? Karena Islam lebih mementingkan makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat. Wah, tadi sate itu enak banget kayaknya. Makanya kata Nabi Muhammad, makan dulu baru sholat. Bukan sholat dulu baru makan. Sama kayak kalau sholat tuh kita. Seringkali kalau orang beramal tidak ilmiah, itu kalau sholat berjamaah baca surat panjang. Kalau sholat sendiri kulhu lagi itu. Padahal kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, kalau sholat sendiri baca surat yang panjang, karena kamu sedang berjumpa dengan yang maha mencintai dan kamu cintai, yaitu Allah. Kayak kita ketemu kekasih kita, udah mau pulang diantar ke pagar, itu masih ngomong aja. Di Madura ada UFO tuh. Pluto masih planet terkecil nggak ya? Jupiter planet terbesar nggak? Pokoknya semua apa yang bisa diomongin sekiranya kita berlama-lama dengan orang yang kita cintai, kita keluarkan. Nah, begitulah ketika sholat sendiri, itu mi'rajul mu'min, pertemuan seorang mukmin dengan Allah. Maka perpanjanglah, bacalah surat yang panjang. Tapi kalau sholat sebagai imam, maka bacalah surat pendek, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kamu tidak tahu kondisi makmum kamu. Bisa ada yang sudah stroke, ada yang sudah asam urat, ada yang buru-buru, ada yang ditunggu ini dan itu. Apalagi di fasilitas umum. Karena saya beberapa kali sholat di musola bandara, imamnya orang lain, saya jadi makmum. Waladhdallin amin, alif lam mim, alif lam mim. Coba sholat sendiri, kulhu tuh pasti. Tiba-tiba pas jadi imam Yasin. Berbarengan dengan panggilan Lion Air. Akhirnya kita bingung.
Ini mau memenuhi panggilan Allah tapi ada panggilan Lion Air. Panggilan Allah atau panggilan Lion Air. Baca surat yang pendek kalau jadi imam. Itulah amal yang ilmiah, yang berbasis kepada ilmu. Maka kita diajarkan untuk beramal sesuai dengan ilmu. Nah, ketika saya pertama ke Korea, langsung singgah di Masjid Abdurrahman ibn Auf. Masjid yang sungguh indah bagi saya. Secara tampilan mungkin biasa saja, tapi secara fungsi masjid itu mengingatkan kita kepada masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Di antara masjid-masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad, mengingatkan kita kepada Masjid Abdurrahman ibn Auf. Mengapa? Karena masjid itu menyerupai masjidnya Nabi Muhammad. Salah satu yang paling menyerupai adalah masjidnya Nabi Muhammad itu di sampingnya ada suffah. Suffah itu tempat tidur, tempat makan, tempat beraktivitas orang-orang yang tunawisma, yang tidak memiliki tempat untuk dia berlindung. Maka di sanalah mereka berlindung. Di antara ahlus suffah itu adalah Imam Abu Hurairah, karena tinggalnya pas di sampingnya masjid Nabi Muhammad, bergandeng dengan masjidnya Nabi Muhammad. Nah, di Masjid Abdurrahman ibn Auf itu saya lihat di sampingnya bergandeng tempat bagi para WNI yang mungkin baru datang, belum dapat tempat tinggal. Di sana juga ada dapurnya. Mereka sumbangan untuk menjamin tempat tinggal, menjamin tempat makan. Inilah masjid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, tapi juga tempat ibadah sosial. Masjid bukan hanya pusat sholat, tapi pusat peradaban. Di sana siapa yang kelaparan dikasih makan, siapa yang kehausan dikasih minum, siapa yang tidak punya tempat tinggal dikasih tempat tinggal, siapa yang mau mencari ilmu di sana bisa, siapa yang mau beribadah di sana bisa. Tidak seperti sebagian masjid-masjid di negara kita di Indonesia. Jangankan tinggal, tidur aja ditegor. Anda baru tidur, mas, masjid bukan tempat tidur, mas. Diusir, baru ngecas HP diusir, mas. Masjid, mas, bukan tempat ngecas HP, mas. Kan itu rumah Allah, bukan rumah Anda. Kalau Anda ngusir berarti Anda merasa diri Anda siapa? Masjid itu pusat peradaban. Mau ngecas HP, mau tidur, mau makan, seharusnya difasilitasi oleh masjid. Karena masjid itu adalah pusat peradaban. Bukan hanya tempat sholat, bukan hanya tempat zakat, bukan hanya tempat buka puasa. Masjid adalah tempat segala kebaikan. Baik itu kebaikan-kebaikan yang sifatnya ritual maupun kebaikan-kebaikan yang sifatnya sosial. Karena itu Masjid Abdurrahman bin Auf itu mengingatkan saya kepada masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Satu masjid yang ideal sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah melalui pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan Dan yang sama, ada persamaan antara apa yang ada di Korea Selatan ini dengan apa yang ada di Arab Saudi, di Haramain, Mekah dan Madinah. Itu apa yang tadi disampaikan oleh Gus Kausar, bahwa kalau kita wafat di Haramain maupun wafat di sini itu sama-sama statusnya syahid. Karena ketika kita jihad ke Baitullah untuk haji dan umroh, sama juga dengan kita kesini juga berjihad untuk bekerja
agar keluarga kita tidak mengemis, agar keluarga kita makan, agar keluarga kita tercukupi. Kata Nabi Muhammad, siapa yang bekerja agar keluarganya tidak mengemis, maka kerjanya adalah jihad fi sabilillah. Jadi Anda semua di sini, sayang kalau hanya diniatkan bekerja. Karena pembeda hanya pada niat. Kerja Anda kalau diniatkan sebagai ibadah, maka kerja itu menjadi jihad. Maka jangan sia-siakan kerja Anda di Korea Selatan ini hanya sebagai aktivitas ekonomi, tapi jadikan ini sebagai aktivitas ibadah. Sehingga ini adalah jihad fisabilillah di Korea Selatan. Anda sedang berjihad. Kalau wafat, Anda wafatnya syahid. Kapan lagi tuh ada cerita syahid di Korea Selatan? Orang kan biasanya syahid di negara-negara Arab itu. Anda syahid di Korea Selatan. Telah syahid di Seoul gitu. Wah, lucu banget itu. Iya kan? Anda 50 tahun ke depan Anda ngapain ke Korea? Iya, saya mau ziarah ke syuhada Korea gitu. Kan lucu itu tahlilan Al-Fatihah ila ruh syuhada Korea Selatan gitu. Maka sayang kalau Anda menjalani kerja hanya sebagai aktivitas ekonomi, tidak sebagai aktivitas spiritual. Bahwa ini jihad fisabilillah. Karena itu lantaran kita menjalani kerja kita sebagai ibadah, pasti apa yang tadi disampaikan, agar kita menjaga baik-baik diri kita di Korea Selatan, itu otomatis akan jalan dengan sendirinya. Kita akan profesional, kita akan disiplin, kita akan menjaga hukum di sini, kita akan menjadi orang yang baik-baik saja di Korea Selatan. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan Gus Kausar, anta'budallah ka'annaka tarak wa in lam takun tarak fa'annahu yarak. Karena walaupun kita tidak melihat Allah, kita sadar bahwa Allah melihat kita. Sehingga kita akan bekerja dengan baik, menaati hukum yang ada di sini, bahkan berakhlak dengan sebaik-baiknya di sini. Karena kita tahu Allah melihat kita. Gak akan main-main. Dalam kesendirian pun kita gak akan tuh dengan HP kita bermaksiat, mengakses sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bermain sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah melihat kita, bahwa kita pasti akan baik di sini. Kalau kerja diniatkan oleh kita sebagai ibadah. Dan ingat bahwa baik Korea Selatan maupun Indonesia itu adalah sama-sama waton bagi kita. Sama-sama tanah yang harus kita cintai. Karena kenapa? Karena Nabi itu menangis hanya dalam 3 sebab. Pertama, ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika ditinggalkan wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Dan yang ketiga, ketika keluar dari tanah yang dicintainya, dari tanah airnya. Apa tanah airnya Nabi Muhammad? Bukan hanya Mekah tempat beliau dilahirkan, tapi Madinah tempat beliau bekerja. Maka tanah air kita bukan hanya Indonesia, tempat di mana kita dilahirkan, tapi tempat di sini di mana kita belajar, bermukim, bekerja dan berkarya. Maka ini adalah tanah yang harus kita cintai, harus kita jaga sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang di sini, ini mah bukan Indonesia. Enggak. Ini juga tanah air kita, ini Madinahnya Nabi Muhammad. Tempat Nabi bermukim, berdakwah. Ini juga tempat kita bermukim, bekerja, berjihad, belajar, melakukan segala hal-hal positif di sini. Karena itu kita dituntut untuk juga mencintai negeri ini sebaik-baiknya. Dan ciri tanah yang diridhoi oleh Allah itu adalah kita selalu rindu dalam kerinduan yang tulus kepada tanah itu. Apa yang paling berat dari haji dan umroh?
saya katakan yang paling berat dari haji dan umroh adalah rindunya. Selesai umroh kita rindu pengen umroh lagi. Selesai haji kita rindu ke tanah suci untuk berangkat haji lagi. Tanah suci adalah tanah yang dirindukan, karena itu ia mulia. Tanah air adalah tanah yang selalu kita rindukan. Makanya walaupun kita sudah di sini lama, hati dan pikiran kita sering terlempar ke tanah air, ke kampung halaman kita. Sering kita nangis karena ingat kampung halaman. Sering kita ketawa karena bahagia mengingat kampung halaman. Sering lemparan kita terlempar ke kampung halaman kita. Kenapa? Karena itu tanah yang suci. Makanya kita selalu rindu. Begitu juga ketika kita nanti pulang ke tanah air, kita rindu kepada tanah ini, tempat kita belajar, bermukim, berkarya dan bekerja. Kenapa? Karena di sini kita beribadah. Karena itu kita selalu rindu kepada tanah ini. Karena itu tanah suci, tanah air dan tanah Korea ini adalah tanah-tanah yang di mata Allah suci karena kita melakukan kebaikan, ibadah di sini. Di tanah suci kita haji dan umroh, di sini kita bekerja dan belajar, di tanah air kita dilahirkan. Ketiganya sama-sama tanah yang harus kita sucikan, kita muliakan. Karena itu di sini kita seharusnya adalah menjadi warga yang baik, yang menjaga tutur kata, sikap, akhlak dan segala kebaikan kita. Dan alhamdulillah hari ini kita halal bihalal. Nah, ini penemuan Muslim Indonesia. Jadi Muslim Indonesia itu punya penemuan namanya halal bihalal. Anda pergi ke Arab Saudi, bikin halal bihalal, ditempeleng Anda sama orang Arab Saudi. Apa maksudnya halal bihalal? Anda pergi ke Afghanistan, ke Mesir, ke Irak, ke Tunisia, ke Aljazair, kemanapun negara-negara Arab atau negara-negara Timur Tengah, gak ada yang namanya halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia dan di sini nih. Di Arab gak ada halal bihalal. Artinya aja apa? Halal bihalal, halal dengan halal apa? Gak ada. Halal bihalal itu adalah penemuan dari Muslim di Indonesia. Cuma masalahnya penemuan itu sekarang seringkali yang dihargai hak ciptanya kalau berhubungan dengan sains dan teknologi. Ada hak kekayaan intelektual, haki. Hak atas kekayaan intelektual. Kalau apa? Kalau sifatnya teknologi atau sains. Tapi giliran sifatnya keberagamaan, sosial, kebudayaan, itu seringkali gak dianggap. Padahal Indonesia adalah negara yang besar dengan penemuan-penemuan di bidang sosial, keagamaan dan kebudayaan. Bayangin Indonesia itu punya sambal berapa jenis tuh. Itu kan penemuan. Itu seharusnya ada hak kekayaan intelektualnya. Emang yang disebut kekayaan intelektual itu kalau hubungannya sama teknologi doang? Enggak. Ditemukan bintang baru, ditemukan galaksi baru. Tidak hanya itu, segala penemuan yang memajukan peradaban maka itu adalah kekayaan intelektual yang seharusnya dihargai penemunya. Indonesia itu negara besar. Karena kenapa? Banyak penemuan di sana. Orang Indonesia, apa yang tidak bisa ditemukan? Wong orang Indonesia sekarang gak punya uang, besok bisa nikah. Caranya dengan penemuan-penemuan yang dia lakukan. Sekarang gak tahu mau rokokan apa, besok dia nikah kok. Wong orang Indonesia, ekonomi lagi sulit, perang dagang Amerika dan Cina, orang Indonesia tetap visinya punya anak, banyak rezeki. Cuman orang Indonesia yang berani jual bensin eceran di depan pom bensin.
Iya. Karena kenapa? Karena itu penemuan semuanya. Itu kan orang ngelihat tukang jual perangko di depan kantor pos atau tukang jual kopi di depan Starbucks, itu kan ada Starbucks keliling tuh. Itu dia kadang mangkalnya di depan Starbucks. Itu kan Adam Smith pusing melihat itu. Sri Mulyani pusing melihat itu. Ini hitungan ekonominya gimana? Tapi orang Indonesia memang begitu. Dia memiliki banyak penemuan-penemuan yang karena saking ikhlasnya akhirnya disedekahkan kepada orang lain. Termasuk halal bihalal ini. Ini kan penemuan orang Indonesia. Cuma saking ikhlasnya, ya sudah disedekahkan sebagai sedekah kebudayaan. Nyarinya pahala, bukan royalti. Ini kalau diroyaltikan kan seharusnya tiap halal bihalal gini kita bayar ke penemu halal bihalal nih. Karena kenapa? Karena halal bihalal ini satu strategi kebudayaan yang indah untuk menjaga kerukunan antar kita. Karena kenapa? Karena masalahnya orang saling meminta maaf, masalahnya orang minta maaf itu dua. Pertama, gengsi. Ya, kita mau minta maaf gengsi. Mau minta maaf duluan gengsi. Dibikinlah halal bihalal. Agar apa? Agar gak gengsi minta maaf. Karena minta maafnya bareng-bareng berjamaah. Dan masalah kedua dari orang minta maaf itu adalah takut ditanya salahnya apa. Minta maaf, loh salahnya apa? Dikasih tahu bisa makin ruwet urusan. Kalau dia tahu salah kita apa, salahnya apa? Kemarin pinjam duit 2 juta belum dikembalikan. Gak bisa. Bisa jadi masalah baru itu. Maka dibikinlah halal bihalal. Minta maaf tapi gak ditanya salahnya apa. Kan Anda kalau lebaran tuh halal bihalal minta maaf ya. Masa ditanya, salahnya apa? Enggak. Maka halal bihalal itu penemuan. Sebenarnya secara kebudayaan berbasis keagamaan yang seharusnya kita hargai. Sehingga ketika kita minta maaf gak gengsi, dan ketika kita minta maaf tidak ditanya salahnya apa. Karena kalau ditanya repot itu urusan. Dan halal bihalal ini kan memiliki keagungan karena dia adalah tolok ukur bagi diterimanya amal ibadah kita. Karena kata Allah dalam Al-Quran, puasa dan seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tolok ukur takwa itu adalah kata Al-Quran dalam surah Ali Imran, wal kadhibina ghaidha wal afina 'anil nas alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tidak marah, memaafkan dan bersedekah kepada orang yang bikin dia marah. Maka halal bihalal adalah tolok ukur bahwa kita gak marah, memaafkan dan saling bersedekah dengan makanan dan minuman yang disajikan kepada orang-orang yang bahkan bikin kita salah. Orang yang datang kepada kita untuk halal bihalal itu orang yang punya salah kan, mau minta maaf kepada kita. Kita bukan hanya gak marah dan memaafkan dia, tapi bersedekah makanan dan minuman melalui halal bihalal. Maka itulah ciri diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan halal bihalal itu juga mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan. Bahwa kita insya Allah di bulan Ramadan kemarin sudah meminta maaf kepada Allah dan Allah memaafkan kita. Dan kali ini kita meminta maaf kepada sesama manusia. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita kepada sesama manusia kalau kita belum minta maaf kepada manusia lain. Bukan mendapatkan maaf, tapi meminta maaf. Perkara dia gak maafin, urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah meminta maaf. Dan karena itu, maka silaturahmi ini melalui halal bihalal adalah sesuatu yang penting bagi kita.
agar hilang tuh dugaan-dugaan. Ini masalah orang-orang diaspora itu kan jarang ketemu. Sehingga banyak dugaan, banyak gosip, banyak cerita. Ditambah lagi eranya kita era digital. Banyak gosip di media sosial. Bahkan kadang ini zaman dimana kita benci kepada orang padahal kita gak pernah ketemu orangnya. Tiap hari disuguhin berita tentang Nikita Mirzani. Benci kita sama Nikita Mirzani. Padahal kenal ya enggak, ketemu gak pernah, ngelihat wajahnya gak pernah. Cuman lihat di media sosial. Benci kita sama orang yang kita gak pernah kenal kepada dia. Dan akhirnya kita gak bisa minta maaf, gak pernah ketemu. Maka silaturahmi untuk mengatasi dugaan-dugaan yang tidak berdasar itu. Kan kita kadang punya tuh teman yang kalau ketemu langsung biasa aja, tapi kalau di grup WhatsApp kelakuannya kayak dajjal. Ini era dugaan, kita gak ketemu orangnya benci. Kita gak ketemu orangnya menduga-duga. Status WhatsAppnya dia begini, kenapa ya? Oh jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia itu. Maka semua dugaan itu dihapus dengan silaturahmi, apa yang kita lakukan hari ini. Walaupun silaturahmi itu intinya bukan pertemuan, tapi silah itu hubungan, rahim itu cinta. Yang penting hatinya terjaga dengan cinta. Maka meskipun Gus Kausar gak hadir secara fisik ke sini, ketika cintanya tadi dihadirkan, maka itu adalah silaturahmi. Walaupun Anda semua ketemu di sini, tapi kalau tidak ada cinta, tapi benci, tapi dugaan-dugaan yang tidak berdasar di hatinya, maka itu tidak dihitung silaturahmi. Ketemu, salaman, cipika-cipiki, pelukan, tapi nyangka sepatunya KW3. Itu bukan silaturahmi. Sombong, menyombongkan pencapaian. Walaupun ketemu, itu tidak dihitung silaturahmi karena tidak tersambung hatinya dengan cinta. Karena itu silaturahmi adalah tentang bagaimana membangun cinta satu dengan yang lainnya. Dan silaturahmi ini pada akhirnya adalah untuk membangun kebersamaan di antara kita. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita gak bisa hidup sendiri. Allah tidak menciptakan kita untuk hidup sendiri. Kita itu wajib mandiri, tapi tidak boleh sendiri. Kita wajib mandiri. Bahkan gelar teragung melebihi gelar Nabi dan Rasul adalah manusia yang mandiri. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan tentang Isra dan Mi'raj bahwa Allah perjalankan hambaku. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata Al-Quran, Allah memperjalankan abdun, hamba. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad, Rasulullah. Tapi di sana disebut hamba. Kenapa bukan Nabi dan Rasul? Karena gelar teragung bagi manusia itu adalah hamba. Mandiri. La haula wa la quwata illa billah. Tidak bergantung kepada selain Allah. Kita wajib mandiri, tapi tidak boleh sendiri. Karena kenapa? Pertama, yang sendiri itu hanya Allah. Qiyamuhu binafsihi. Selain Allah pasti tidak boleh sendiri dan tidak bisa sendiri. Laki, perempuan, langit, bumi, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, bumi, langit, semua berpasang-pasangan kecuali Allah. Maka jika ada orang yang merasa dia bisa sendiri tanpa berpasang-pasangan, maka dia telah masuk kesyirikan di dalam hatinya. Kita gak bisa sendiri. Yang kedua, Allah sebagai sunnatullah telah menjadikan kita untuk tidak sendiri. Makanya kata Al-Quran, Allah katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, aku menciptakan kamu berbeda-beda. Jadi orang yang merasa bisa semuanya sendiri, maka berarti dia tidak
sesuai dengan sunnatullah, bahwa Allah menciptakan kamu berbeda-beda untuk saling mengenal dan saling bersama di tengah perbedaan itu. Dan yang ketiga, karena memang faktanya kita itu gak bisa sendiri. Buktinya sehebat-hebatnya tukang cukur itu cukur ke tukang cukur lain tuh. Ya kan, kalau panjang dia cukur ke tukang cukur lain. Tukang pijit tuh kalau pijit ya ke tukang pijit lain. Gak bisa. Kita itu gak bisa hidup sendiri. Kita itu harus hidup bersama. Karena itu setelah berbicara perbedaan, Allah katakan lita'arafu, untuk saling mengenal. Mengenal itu diawali dari permintaan maaf, karena kita al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Minta maaf kalau ada kesalahan, lalu saling mengenal, lalu saling berkolaborasi, ta'awun, saling tolong menolong. Dengan begitu kita menjadi kuat. Karena sapu lidi itu kalau terpisah namanya sampah, kalau bersatu namanya alat pembersih sampah. Bayangin perbedaannya, kontras sekali. Karena itu kita silaturahmi ini untuk hidup bersama. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan itu tidak untuk hidup sendiri. Bersama yang kemudian itu menjadi kekuatan kita, ajaran utama kita, yaitu ukhuwah, kebersamaan, persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Orang sering mengartikan ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama muslim, padahal enggak. Ukhuwah Islamiyah itu sifat. Maka ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang islami dengan siapapun. Kalau bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Kalau bukan saudaramu sebagai satu bangsa, dia adalah saudaramu sebagai sesama manusia. Yang penting persaudaraannya islami dalam kebaikan yang diajarkan dalam Islam, bukan persaudaraan yang tidak islami. Sesama muslim tapi bersaudara dalam pencurian, ya salah, bukan ukhuwah. Bukan ukhuwah Islamiyah itu. Tapi beda agama. Saling bersama dalam membangun kebaikan, dalam membangun panti asuhan, dalam membangun perpustakaan, dalam membantu orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Maka itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang sifatnya islami. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar, sesama muslim. Ketika Nabi di Madinah, Nabi bikin piagam Madinah yang mempersaudarakan antara orang Madinah yang muslim dengan orang Madinah yang bukan muslim, baik Yahudi maupun Nasrani. Setelah itu Nabi kembali ke Mekah, Fathum Mekah. Nabi mempersaudarakan orang-orang dari bangsa Madinah dan orang-orang berbangsa Mekah. Nabi mempersaudarakan kita dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Bahkan ukhuwah mahlugiyah, persaudaraan sesama muslim, sesama bangsa, sesama manusia, dan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bagaimana kemudian agar kita bisa menjalin persaudaraan ini, kebersamaan ini? Pertama, mari saling mengenal satu dengan yang lainnya. Karena tak kenal, maka tak akan pernah tumbuh kesayangan. Orang gak akan bisa sayang kepada orang yang gak dia kenal. Mari kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Yang kedua, hilangkan ego dalam diri. Rendahkan hati kita, karena yang sering menghalangi kebersamaan itu adalah ego. Yang ketiga, yang perlu dibangun dalam kebersamaan itu adalah akhlak yang baik kepada orang yang berbeda dengan kita. Jaga akhlak kita kepada orang lain, agar kemudian kebersamaan itu tumbuh di antara kita. Dan yang terakhir, hormati
adat orang lain. Karena al-adah muhakkamah, adat yang baik itu adalah hukum dalam Islam. Adat yang ada di negeri ini, adat yang dimiliki oleh saudara kita yang berbeda suku dengan kita, saling hormati satu dengan yang lainnya, agar kemudian kebersamaan kita bisa tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin terakhir sebelum penutup, alhamdulillah kita ini dibersamakan oleh milad ke-10, hari lahir Masjid Abdurrahman ibn Auf yang ke-10. Dan Allah telah menjanjikan melalui lisan suci nabinya, Nabi Muhammad, bahwa siapa yang memakmurkan masjid atau yang membangun masjid, maka Allah akan menjaga hidupnya di dunia dan Allah menyediakan tempat tinggalnya di surga. Allah gak bilang dia masuk surga, tapi Nabi Muhammad katakan istananya dibangun di surga. Artinya dia bukan hanya masuk surga, tapi menempati istana di surga. Karena itu alhamdulillah Masjid Abdurrahman ibn Auf telah berupaya semaksimal mungkin untuk kita bisa bersilaturahmi dalam kebersamaan ini dengan segala tantangannya dari kemarin. Dan alhamdulillah kita tetap bisa menjalankan acara ini dengan sebaik-baiknya dalam silaturahmi yang penuh kehangatan dan kebersamaan ini. Dan Masjid Abdurrahman ibn Auf ini sedang memiliki rencana untuk memperluas sebagai satu pusat peradaban, memiliki inisiasi untuk memperluas sebagai satu pusat peradaban, bukan hanya pusat ibadah ritual tapi juga pusat ibadah sosial bagi teman-teman yang ada di Korea Selatan ini. Karena itu mari kita dukung rencana ini dengan bisa ikut berdonasi bagi pembangunan Masjid Abdurrahman ibn Auf ini. Dan tadi sebagai cara agar kita niat donasinya itu bisa termotivasi lebih lagi, agar bisa lebih bersemangat lagi dalam berdonasi, ini saya sediakan dua hal yang saya bawa. Ada hoodie login dari saya. Nah, ini ada hoodie login yang biasa saya pakai, dan kemudian ada tas yang ini saya pakai ke sini. Jadi saya nggak tahu nanti pulangnya pakai apa. Karena sama panitia, tasnya bagus, Bib. Saya itu agak ngeri kalau panitia bilang tasnya bagus, hoodie-nya bagus, khususnya di Korea Selatan nih. Dan saya gak boleh nolak, karena kata Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sampai kepada keimanan yang puncak hingga mensedekahkan apa yang kamu cintai. Orang kan biasanya sedekah barang second. Kalau Al-Quran ngajarin sedekahkan apa yang kamu cintai. Nah, karena panitia bilang bagus, ya mau gak mau, kalau sufi, spiritualis muslim itu kalau dipuji segala sesuatunya itu langsung dikasih. Nah, kalau ini karena panitia udah muji, saya kasih, tapi saya kasihnya ke masjid. Karena itu untuk, bukan niat utamanya untuk mendapatkan hoodie atau tas saya, tapi niat utamanya adalah untuk membantu pembangunan Masjid Abdurrahman ibn Auf di Korea Selatan ini. Bayangin, Anda membangun masjid untuk negara-negara muslim seperti di Indonesia saja, itu pahalanya begitu besar. Apalagi ini membangun masjid untuk saudara-saudara muslim atau mu'alaf atau non muslim yang ada di sini untuk mempelajari Islam. Betapa besarnya kemuliaan yang insya Allah kita dapatkan. Karena itu saya tambah motivasinya. Silakan buat panitia untuk dilelang tas dan hoodie-nya. Semoga bisa membantu untuk pembangunan Masjid Abdurrahman ibn Auf. Sekaligus ini menutup apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi silaturahmi kita. Semoga menjadi sebab bersatunya kita di tengah perbedaan. Semoga Allah angkat derajat kita, Allah perluas rezeki kita, rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, rezeki yang halal, baik, lagi berkah bagi kita dan keluarga kita. Semoga Allah berkahkan umur kita, pertemukan kita dengan jodoh kita,
karuniai anak yang soleh dan solehah bagi kita, dan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang dirundung kesedihan, kegalauan Allah angkat kegalauan dan kesedihannya, yang belum mendapatkan pekerjaan semoga Allah berikan pekerjaan terbaik untuk dia. Pokoknya insya Allah Allah karuniakan seluruh doa, hajat, permintaan kita bibarakatil hadal majlis, karena keberkahan majlis ini. Karena kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah selalu berkumpul dengan orang-orang yang berjamaah. Dan ini insya Allah kita yakin, seyakin-yakinnya adalah perkumpulan yang mulia. Karena kenapa? Ini adalah perkumpulan dalam ketakwaan. Buktinya ketika ada masalah, tadi kita bahas, Allah berikan solusi dengan cara Allah yang tidak kita duga-duga. Maka insya Allah kita sempurnakan majelis ini dengan mari kita bersama-sama bagi yang memiliki keluasan rezeki, yang memiliki kemampuan untuk membantu pembangunan Masjid Abdurrahman bin Auf ini. Silahkan panitia. Cek. Baik. Sebelumnya mohon izin Habib, kami melelangkan barang punya Habib. Kami minta izin dengan sangat karena kami tahu ini adalah tas satu-satunya yang dibawa Habib ke Korea Selatan. Ya, Ya Allah. beliau Pakai. Semoga nanti panitia Ya. tahu harus bagaimana. Jadi saya pulangnya pakai kresek. Gak Sob- apa-apa lah, orang Madura Betul. pulang pakai kresek itu biasa memang. oh, Iya ya, yang penting isinya. Jadi Ya. silakan. Jamaah sekalian masih semangat ya? Alhamdulillah. Yang kanan masih semangat yang kanan? Alhamdulillah. coba saya tes yang kiri masih semangat. Baik. Kalau yang tengah bagaimana nih? Masih semangat? Mantap. Siap. Masya Allah. Baik, sebelum tas ini kami lelangkan, sedikit kami sampaikan seperti tadi sebelum acara dimulai di sesi 2, bahwasanya beliau Habib Ja'far ke Korea Selatan tidak membawa koper, tapi beliau hanya membawa tas ini satu, dan kalau saya jujur di depan ini masih bagus. Jadi teman-teman semua monggo nanti kita bersama-sama, khususnya ini dikhususkan untuk Masjid Abdurrahman bin Auf Kimpo. Kemudian jamaah sekalian, nanti untuk lelangnya kita mulai dari 200.000, setuju? Kemudian setiap kelipatannya kita 50.000, setuju? Panitia setuju? Setuju nggih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami mulai lelang pada kesempatan sore hari ini. Jadi monggo nanti yang berkenan silakan langsung angkat tangan dan diutarakan nominalnya berapa. Cek, izin silakan buat teman-teman yang mau ikutan berdonasi untuk Masjid Abdurrahman bin Auf. Karena gini, dalam Al-Quran surat Munafikun Allah katakan bahwa seandainya nanti kita saat wafat Allah tanya, kalau dihidupkan lagi apa satu ibadah yang mau kamu lakukan? Allah katakan pasti kita akan menjawab sedekah, berbagi. Karena kenapa? Dengan berbagi harta kita di dunia akan bertambah. Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Dan yang kedua, itulah cara membawa mati harta kita. Harta itu bisa dibawa mati dengan dibagikan kepada orang lain. Dibagikan untuk hal-hal yang sifatnya jariyah bagi kita. Jadi bagi teman-teman yang diberikan keluasan rezeki, kelowongan harta, kemudian kemampuan untuk berbagi, silahkan berbagi melalui donasi yang sudah berkeliling itu. Sembari yang berminat motivasinya adalah membeli barang-barang yang itu barang-barang semua yang saya pakai. Bahkan saya pakai banget, tas itu saya bawa kemana-mana, ke acara di dalam kota ataupun di luar kota, bahkan di luar negeri saya pakai itu, hari ini saya pakai itu. Kemudian begitu juga hoodie itu,
teman-teman bisa cek, saya seringkali di beberapa episode podcast saya termasuk di login pakai hoodie itu. Jadi silakan bagi yang berkenan sebagai motivasi untuk bersodakoh jariah bagi pembangunan Masjid Abdurrahman Ibn Auf. Baik, terima kasih. Mbak Siva, boleh dimulai? Boleh Silakan. nih. Silahkan Bapak dan Ibu yang berminat. Kita mulai dari 200.000 ya. Baik, betul. Ya, kita mulai dari 200.000. Silakan, angkat tangan yang berkenan. Angkat tangan yang berkenan. Oke, yang belakang berapa? 500. Di depan ini 500. 600 dari kiri. Silakan, ada lagi? Yang di atas 600.000. Jadi ini tas ini menemani beliau kemarin dari Kendal. Beliau masih mengisi acara, kemudian beliau berangkat ke Jakarta, Jakarta dan pulang ke sampai di rumah. Korea. Untuk mengambil paspor dan tas ya. Betul sekali. Jadi 800. 800.000. Silakan. 850.000 kiri. Tengah. Ya, sebelah kanan, silakan. $850. 850. Silakan. 900. 900.000. Kasih tepuk tangannya dulu teman-teman semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, monggo ini sampai 900.000. Mbak-mbaknya yang di atas 900.000. Silakan angkat tangannya. Sebelah kanan 900.000. 900.000. Yang di tengah Yang di belakang silakan. 950.000. Baik, masnya. 1 juta won. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di pintu banser. 1 juta. 1.050.000. 1.050.000. Di tengah silakan. 1.100.000. 1.100.000. 1.100.000. Silakan. Wah, ini yang belakang nggak ada yang angkat tangan ini. Yang di belakang juga bisa. Yang di belakang bisa. 1.200.000 won. Nah, saya perlihatkan lagi tasnya dari belakang, dari samping, dari depan. Masih bagus dan masih baru. Iya. 1.200.000 won. Monggo. Jamaah sekalian 1.200.000. Mas, tambah lagi 1.250.000. 1.250.000 won. Masih ada lagi? Masih ada pas ini. Mana ini lagi? Itu masnya. 1.250.000 won. 1.300.000 won. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini sahabat dari Kim Hee ini. Ayo Mas. Kita kunci? Belum. Belum. Kita tawarkan lagi. Tadi 1.400.000 tadi ya? 300. 1.300.000. Mas, ditambah lagi
1.350.000. 1.350.000. Beri tepuk tangannya, jamaah sekalian. 1.350.000. Baik, ini sepertinya juara bertahan 2. Jadi kita hitung saja nggih. Nggih. Hitung mundur. Baik, kita hitung di angka 1.350.000 won. Baik, kita hitung dari angka 1.400.000 won. Mas, ngapunten. Tambahi malih. Monggo Mas. Rp1.400.000 won. Kita hitung mundur nggih. 3, 2. Gimana Mas? Yakin Mas? 1.400.000. Dipakai Habib Jafar sehari-hari loh ini. 2,5. Berapa Mas? 15. 600. 1.500.000 1.500.000 won. Luar biasa. 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000. Satu basic masih sisa. Satu basic masih sisa. Oke, kita hitung kembali nggih. Ya. Kita hitung kembali 1.500.000 won. 3, 2, 2,5, 15.50. 15.50. Mas yang di sebelah kanan panggung, gimana ini Mas? Tambah lagi Mas. Mbak di pojok Mbak coba. Kok kayaknya pusing gitu di sana. 15.50. 15.50. Kita hitung mundur lagi. Boleh. 1, 3, oh iya, 3, 2, 2, 1. Oke. Monggo kami haturkan untuk bisa langsung maju ke depan. ke depan. Panitia, ini langsung difoto atau dilanjutkan dulu satunya. Dilanjutkan Baik. terlebih dahulu. Baik. Masnya tadi dari Kim He silakan bisa naik ke atas panggung. Wah, Baik, ngapunten, selanjutnya disimpan dulu. kita akan melanjutkan ke hoodie login Saya yang Habib selalu pakai di podcastnya. Nah, ini tentunya tidak beli di Myeongdong nggih. Karena ada Bukan logonya. Myeongdong ya ini. Ini ada login Habib dan Onat. Ya, ini adalah hoodie yang biasa beliau pakai pakai. di podcast beliau dan acara-acara beliau. Jadi kita masih sama, kita mulai dari 200.000 dan kelipatan 50.000. Monggo jamaah sekalian, kita Silakan. langsung mulai saja. Silakan Mbak, ditanya jamaahnya. Ya, silakan bisa angkat tangan. 200.000. Dari 200.000. Ini yang perempuan juga bisa pakai ya. Oh iya, bisa ini buat masnya. Oh, buat mbaknya bisa ini. Mbaknya silakan. 200.000 Mas won. silakan yang di sebelah kanan atas atau yang di tengah. 200.000. 200.000 won. Ayo.
Mas-mas yang di atas, ini satu basic turah kata ini. Yang di bawah, masnya yang tadi, monggo. Oh ada. Sebelah Ibu mana? berapa? 200.000. Oke. 200.000, ada yang mau lebih silakan. Mbaknya yang sebelahnya jangan mau kalah. 200.000. Silakan. 200.000 won. Apalagi masnya jangan mau kalah. Monggo ini. Tengah? Enggak ada? Mbaknya yang lain? 200.000. Ayo angkat tangan. Silakan mbaknya. 250. Baik, kita hitung bersama-sama, hitung mundur nggih. Baik, kita hitung mundur. 3, 2. Yang belakang. 300. Berapa? 400. 400. Mas, cepet-cepet ini. Aduh. Wah. 400.000. 400.000 won, Mbak. Ayo, Mbak. Nah, itu masnya dilihat aja, Mbak. 400.000 won. 400.000 won. Jangan sampai sebagus ini 400.000 ya. Ini dibawa dari Indonesia, beliau yang membawanya. Ayo ditambah lagi Mbak. 400.000 won. Kita hitung mundur. 450. Alhamdulillah. Tepuk Semangat. tangan dulu dong. Tepuk tangannya mana untuk pemuda kita ini? Iya. Alhamdulillah. 450.000. 450.000 won. Berapa Mas? 500, 600, 600.000 won. 600.000 won. Ayo Mas. 600.000 won. Saya kasih lihat depannya. Ya. Di depan ada tulisannya login. Di belakang ada gambarnya Habib dan Onat. Onat. Nggih, 600.000 won. Kita hitung mundur ya. Sama-sama monggo. 3, 2, 2,5, 2,5, 1. Oke, kita kunci. Alhamdulillah kita kunci di 600.000 won. Untuk yang tadi mengangkat tangan kami harapkan segera ke atas panggung. Untuk penyerahan langsung oleh Habib nggih. Ya, panitia mohon untuk disiapkan. Mas, tasnya udah di depan Mas Afni. Ya, monggo Mas di sebelah sini. Mohon Habib untuk bisa menyerahkan dan berfoto dengan beliau. Wah, ini Banser Korea yang mendapatkan tas dari Habib. Tepuk tangannya sahabat-sahabat Ansor Banser. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sarange. Boleh, monggo disampaikan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bib.
kerawuhan jenengan malih. Bib kula nyuwun barokah donganipun. Mugi-mugi taun ngajeng kula menikah, Bib. Amin. Nggih. Kula dereng gadah jodoh, Bib, tapi kula percaya jodoh niku wenten. Oh iya. Bib, panduanipun nggih, Bib. Masuk, masuk. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Semoga Allah memberikan jodoh yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi saudara kita ini. Amin. Nggih. Mugi-mugi Bapak Ibu kula sehat selalu, Bib. Amin, insyaallah. Semoga ayah ibunya, ayah ibu kita semua di sini, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumil hisab. Amin. Oh, ini terakhir, Bib. Oh, terakhir. Bib ngenjing tanggal 18 tim kula Pasupati badhe turnamen futsal, Bib. Mugi-mugi Allah maringi juara 1, Bib. Amin. Iya. Amin. Insyaallah juara 1 futsalnya ya. Amin. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Monggo. Mugi. Untuk yang hoodie tadi mana nggih? Main Oh, futsal gitu, dia silakan. kan. Cek. Ya, masnya dari mana? Dari Busan. Amir pundi? Oh, Jang nih Busan, alhamdulillah. Asli, nggih. Asli mana Indonesia, Mas? Batam. Oh, nggih, alhamdulillah. Ini Cek. takmirnya menjadi contoh yang baik, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih, nggih. Terima Matur suwun sangat. kasih. Baik, luar biasa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang tadi sudah berpartisipasi dalam acara lelang ya. Semoga barang-barangnya dapat bermanfaat dan yang pasti hasil dari lelang ini akan disumbangkan sepenuhnya untuk masjid. Betul. Oke, dengan ini alhamdulillah acara kita pengajian akbar dari awal sampai akhir alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kami tutup, kami sampaikan alhamdulillah untuk hasil infak pada kesempatan siang hari ini yaitu total 6.269.680 won. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ini ada uang rupiahnya juga senilai 151.000 rupiah. Baik, kemudian kami ucapkan terima kasih, kemudian saya sendiri Bekti Setiawan, kemudian partner saya Syifa Hana Agristia. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam memimpin dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan dan kesehatan yang tentunya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup acara pengajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kami sampaikan untuk hati-hati dalam perjalanan semua rekan-rekan Mohon untuk bisa di depan panggung dulu, Nggih. Oh, mboten, maksudnya ini teman-teman Habib. Mohon maaf Habib. Oh iya. Enggak usah. Oh enggak usah.
Oke, langsung bikin barisan saja Mas, sesuai arahan sahabat Banser. Atau mau